Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia dan kebaikan yang selalu Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Marmata hati urodo anggo ulu ni halak na pistar, alai mardalat di bagasan hahulo modo anggo halak naoto. Alai di tadarohaku huhut sisada parsoriot dosogot manusia saluhuna. Orang berhikmat dan orang bodoh. Kita pengkhotbah, kita kenal dengan istilah tanda kutip menjaring angin. Salomo merangkum banyak usahanya untuk menemukan makna kehidupan sebagai menjaring angin. Kita merasakan angin ketika ia bertiup, tetapi tidak bisa memegang atau menyimpannya. Dalam segala kesuksesan kita, bahkan kesuksesan besar sekalipun, perasaan senang kita hanyalah bersifat sementara. Rasa aman dan harga diri bisa didapat, bukan dalam berbagai keberhasilan tersebut, melainkan jauh di luar semuanya itu, yaitu di dalam kasih Allah. Mari sejenak beri waktu untuk memikirkan apa yang kita anggap sesuatu yang berharga, di mana kita memberikan waktu, tenaga, dan uang kita. Akankah suatu hari nanti kita menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kita juga sedang menjaring angin? Salomo mengatakan bahwa mata orang berhikmat ada di kepalanya, artinya dengan hikmat yang ada dalam diri seseorang, maka dia dapat menentukan segala arah langkahnya. Dengan hikmat yang ada padanya, segala usaha yang dilakukan di dalam hidupnya adalah karena pertimbangan yang dituntun oleh hikmat yang ada padanya. Dan Salomo membandingkan orang berhikmat dengan orang bodoh, di mana orang bodoh akan berjalan dalam kegelapan, sebab kebodohan yang ada padanya justru membawa dia semakin jauh ke dalam kegelapan tersebut. Kita mengenal Salomo adalah orang yang berhikmat. Namun dalam ayat ini dia menyamakan hal yang akan dialami oleh seorang yang berhikmat, yang hidup diterangi dan dituntun oleh hikmat, dengan orang yang bodoh, yang hidup dalam kegelapan. Dengan pemahaman dari kitab pengkhotbah ini, seolah-olah hendak mengatakan jika keduanya sama dan sama-sama seperti usaha menjaring angin, untuk apakah hikmat tersebut? Salomo menyadari bahwa hikmat saja tidak cukup dan tidak bisa menjamin kehidupan yang kekal. Hikmat, kekayaan, dan prestasi pribadi sangat tidak berarti setelah kematian. Sebab baik orang berhikmat maupun orang yang bodoh akan sama-sama mengalami nasib yang sama, yaitu akan menghadapi kematian. Jika kita berhikmat dan hikmat kita adalah yang berasal dari Allah, maka kita jangan membangun hidup kita di atas pengejaran akan hal yang dapat binasa, tetapi di atas fondasi yang kokoh dari Allah. Maka sekalipun segala sesuatu yang kita miliki diambil, kita akan tetap memiliki Allah yang memang adalah satu-satunya yang kita butuhkan. Nasib yang sama akan ada pada kita manusia ini, sebab bahwa semua akan kembali menjadi tanah. Tetapi bagaimanakah kita mengisi kehidupan kita ini? Sebab apa yang kita imani dan perbuat sesuai dengan iman kita akan memengaruhi kehidupan kita kelak. Yang dianugerahkan, yang diberikan oleh Allah bagi kita hanya karena kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Selama masih diberikan waktu bagi kita sekarang ini, dengan segala yang kita alami dan hadapi dalam situasi ini, mari buat fondasi hidup kita dalam Yesus Kristus. Hikmat kita di dalam Yesus Kristus, dan mengandalkan
kasih Kristus yang menganugerahkan kehidupan kekal bagi kita. Sehingga hidup kita, usaha kita selama di dunia ini tidak bagaikan menjaring angin. Selagi masih ada kesempatan, waktu yang Tuhan berikan, mari pergunakan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Yesus Kristus. Hikmat yang ada pada kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih untuk hikmat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tapi biarlah hikmat yang Engkau anugerahkan itu boleh kami pergunakan untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk menyembah-Mu ya Yesus Kristus, sehingga kami mempergunakan apa yang ada pada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.